Seth semakin dicurigai oleh polisi saat tiba-tiba dia meminta semua uang warisan cepat-cepat dicairkan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih lancar puasanya, dan kalau kalian nonton ini sebelum berbuka, semoga bisa menemani kalian sembari menunggu azan maghrib dan berbuka puasa. Oke, kali ini cerita kita berasal dari negara Filipina dan Australia. Sebenarnya satu cerita, cuman keluarga ini emang pindah dari Filipina ke Australia. Tentang sebuah keluarga yang berusaha untuk bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna, mendapatkan kehidupan yang nyaman, tapi pada akhirnya harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Cerita kali ini bener-bener mind-blowing, bikin sakit kepala, dan tahan emosi kalian guys, karena cerita kali ini bener-bener emotions on roller coaster ride. Bener-bener gila dan mind-blowing. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ini adalah cerita tentang keluarga Gonzales. Dimulai dari sepasang kekasih bernama Teddy dan Luiva. Teddy adalah seorang pengacara dan Luiva adalah seorang ibu rumah tangga yang sembari berbisnis sampingan. Nah, waktu mereka kenalan, keduanya langsung pacaran dan gak lama kemudian memutuskan untuk menikah. Di awal kehidupan, dari mereka kecil, baik Teddy dan Luisa sama-sama punya kehidupan yang secara finansial tidak stabil dan bisa dibilang sangat sederhana. Jadi, Teddy dan Luiva ini orangnya sangat pekerja keras karena mereka punya mimpi untuk bisa membangun keluarga yang kaya raya, untuk bisa memprovide anak-anak mereka dengan kebutuhan yang cukup, supaya anak-anak mereka tidak perlu merasa kekurangan seperti mereka saat dulu. Teddy dan Luiva sama-sama lahir di Filipina, tepatnya di Benguet. Benguet adalah tempat lahir mereka, tempat mereka dewasa, tempat mereka menikah dan membangun keluarga. 3 tahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Seth Gonzales. Nah, nama Seth Gonzales sebenarnya ada artinya, tapi Teddy dan Luiva berjanji akan ngasih tahu Seth suatu hari saat Seth sudah berumur 21 tahun apa itu arti namanya. Saat Seth berumur 3 tahun, Luiva kembali hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang mereka namai Claudine Gonzales. Semua kerja keras Teddy dan Luiva berhasil karena mereka semua bisnisnya ini sangat-sangat sukses. Mulai dari bisnis peternakan, bisnis kantor hukum, dan juga bisnis hotel. Jadi di tahun 1989 mereka mendirikan bangunan 40 lantai, membuat bisnis hotel yang sangat sukses. Namun sayangnya setahun kemudian di tahun 1990 terjadi gempa bumi yang sangat besar di Filipina yang menyebabkan bangunan ini roboh. Saat gempa terjadi, Teddy, Luiva, Seth, dan Claudine berada di bangunan hotel ini. Teddy, Luiva, dan Claudine melarikan diri dengan selamat, tapi Seth terperangkap di dalam reruntuhan. Teddy lalu mempertaruhkan nyawanya kembali masuk menerjang reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan Seth. Dan untungnya Seth dan Teddy berhasil selamat. Akhirnya keluarga ini bersatu kembali dan karena trauma yang mereka miliki, berniat untuk membangun semuanya dari awal. Mereka memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia. Teddy membangun semua karirnya dari awal di Australia. Dia kembali kuliah untuk mendapatkan izin praktek di Australia. Setelah dia mendapatkan izin praktek, dia membangun kantor hukum yang kebanyakan kliennya adalah imigran karena mereka juga imigran, jadi banyak imigran yang percaya dengan mereka dan kantor hukum ini sangat sukses. Teddy dan Luiva membeli rumah yang sangat besar dan mewah di sebuah perumahan elit di mana Seth dan Claudine tumbuh dengan sangat bahagia. Hubungan di keluarga ini sebenarnya sangat harmonis meskipun memang Teddy dan Luiva mendidik Seth dan Claudine dengan sangat ketat, dengan sangat disiplin dan selalu diawasi. Bisa dibilang tipe-tipe orang tua yang biasa dijuluki dengan tiger parenting. 24 jam sehari selalu tahu apa aja aktivitas anak-anak mereka. Teddy dan Luiva juga sangat taat beragama dan berharap dengan semua harta yang mereka miliki, Seth dan Claudine bisa tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang tidak perlu bekerja keras sekeras mereka dulu.
Seth dan Claudine masing-masing diberikan mobil pribadi, diberikan uang saku yang banyak, supaya Seth dan Claudine bisa fokus belajar, bisa mengejar cita-cita, dan enggak terganggu dengan masalah finansial seperti Teddy dan Louisa dulu. Bahkan Teddy sempat berencana untuk menjual rumah mewah mereka supaya dia bisa membelikan Seth dan Claudine masing-masing rumah. Biar kalau mereka sudah besar nanti nggak perlu bingung lagi membeli rumah sendiri. Bener-bener orang tua yang memikirkan banget kebahagiaan anak mereka. Tapi Teddy dan Louisa sangat sayang dengan Seth dan Claudine. Mereka rela memberikan apapun, asalkan Seth dan Claudine nurut dan mengikuti perintah mereka, yaitu menjadi anak yang pintar, nilai yang bagus, sekolah yang lancar, dan juga nggak boleh pacaran. Alasan kenapa nggak boleh pacaran karena Teddy dan Louisa takut anak mereka nanti fokusnya pecah kalau punya pacar. Dan dengan semua harapan ini, ternyata Seth nggak sesuai dengan apa yang Teddy dan Louisa inginkan. Seth yang kuliah di jurusan kedokteran di UNSW ternyata nilainya hancur-hancuran. Karena memang Seth sejak awal nggak pernah pengen jadi dokter, tapi dia dipaksa. Seth sebenarnya pengen menjalani karirnya di bidang musik. Dia sebenarnya sudah punya grup band yang sering manggung dan ternyata punya banyak fans. Bahkan bisa dibilang cukup sukses. Grup band mereka bisa membeli mobil fans sendiri, dan bahkan ada fan website yang dibuat oleh penggemar Seth khusus didedikasikan untuk Seth sendiri. Bisa kalian lihat di sini guys, banyak banget foto yang diupload oleh fans Seth di website ini. Mulai dari Seth lagi manggung, Seth foto bareng wanita-wanita penggemarnya, dan bahkan ada deskripsi yang bisa dibilang juga lebay, kayak tulisan yang bilang bahwa Seth adalah laki-laki Asia yang sangat imut, innocent, tapi macho, punya badan yang sangat seksi, dan juga para fansnya ini benar-benar terobsesi dengan Seth. Kalian bisa baca, nanti gue translate di bawah. Tapi sayangnya meskipun sukses di dunia musik, Teddy dan Louisa tetap nggak merestui karir ini. Akhirnya setelah selalu gagal dalam ujian kedokteran, Seth diperbolehkan drop out setelah 2 tahun kuliah kedokteran. Tapi Seth kembali dikuliahkan di jurusan hukum di Macquarie University. Dan ternyata semenjak kuliah di jurusan hukum, nilai-nilai Seth mulai membaik. Teddy dan Louisa sangat senang dengan perubahan yang terjadi pada nilai-nilai Seth. Teddy bahkan membelikan Seth mobil baru, yang plat nomornya itu di custom, ada tulisan Seth di belakangnya. Teddy juga mengajak Seth untuk kerja sambilan di kantor hukumnya sendiri, bantu-bantu sebagai paralegal dan juga tim IT. Nah, beda dengan Seth, Claudine dari dulu memang sudah sangat pintar dan juga rajin belajar. Nilai-nilai Claudine dari sekolah selalu bagus. Tapi, ada suatu hari saat keluarga menyadari bahwa Claudine sebenarnya pacaran secara diam-diam. Dan waktu Teddy dan Louisa tahu bahwa Claudine punya pacar, Claudine langsung dikirim ke Melbourne untuk tinggal dengan tantenya, adik dari Louisa sendiri, supaya jauh dari pacarnya. Dan Claudine juga dipaksa untuk putus. Semua ini dilakukan supaya Claudine bisa cepat move on. Sebenarnya, meskipun Claudine sudah pindah ke Melbourne dan sudah disuruh putus, Claudine tetap pacaran diam-diam backstreet dan LDR dengan pacarnya. Tapi nggak ada satupun yang tahu. Sampai suatu hari, Seth nggak sengaja tahu kalau Claudine masih pacaran, dan Seth langsung mendatangi pacar Claudine. Seth langsung mengancam pacar Claudine. Dia bilang, hati-hati ya kamu. Aku ini anggota geng. Kalau kamu masih macem-macem sama adik aku bakal gak tinggal diam. Dan aku serius. Dan ternyata pacar Claudine beneran takut. Waktu Claudine tahu soal hal ini, dia langsung marah dan Claudine langsung balas dendam. Claudine langsung memberitahu Teddy dan Louisa tentang kebohongan Seth. Ternyata semua nilai Seth yang bagus dari tempat kuliah itu dipalsukan oleh Seth. Sebenarnya nilai aslinya itu sangat hancur. Karena Seth gak pernah serius kuliah. Dan Seth sendiri juga ternyata backstreet punya pacar yang umurnya 4 tahun lebih tua dari Seth sendiri. Waktu Teddy dan Louisa tahu soal hal ini, mereka sangat-sangat marah. Seth membohongi mereka habis-habisan. Jadi Seth dihukum dan diawasi jauh lebih ketat dari sebelumnya. Sampai akhirnya suatu hari di tanggal 10 Juli 2001, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Pagi itu semuanya normal, gak ada yang aneh. Seth pergi kuliah,
Claudine pergi sekolah, Teddy dan Louisa pergi kerja masing-masing dengan mobil sendiri. Seth pulang kuliah sekitar jam 12 siang. Dia langsung pergi ke kantor hukum ayahnya tempat dia kerja sambilan, dan sekitar jam 4 dia pulang karena dia ada janji dengan temannya. Sekitar jam 11 malam, Seth makan malam bareng dengan temannya sampai jam 11 malam dia baru pulang ke rumah, dan waktu dia sampai di rumah, dia ngerasa ada yang aneh. Waktu dia buka pintu rumah, semua lampu mati. Dan dia melihat tubuh ayah dan ibunya terbaring di lantai berlumuran darah. Seth langsung menelpon bantuan emergency. Ini rekamannya. Someone has shot my parents. I think they're all bleeding. They're on the floor. I can't find my sister. Please hurry. And your parents They're not moving. are both being shot, have they? I don't know. There's not a blood everywhere. Di telepon ini, Seth bilang bahwa kedua orang tuanya ditembak dan dia sempat melihat ada 2 orang asing melarikan diri keluar dari rumahnya. Setelah menelpon bantuan, Seth langsung lari ke rumah tetangga, menjerit, menangis, teriak, minta bantuan. Seth yang histeris lalu diamankan oleh tetangga. Seth bahkan sempat masuk lagi ke dalam rumah untuk berusaha memberikan nafas buatan atau CPR ke orang tuanya, tapi tetangga langsung menarik tubuh Seth lagi karena mereka takut pelaku mungkin masih ada di rumah dan mungkin berbahaya untuk berada di dalam rumah itu. Saat polisi sampai, TKP langsung diamankan, rumah langsung digeledah, dan Seth langsung didampingi oleh petugas polisi. Waktu melihat polisi memeriksa rumahnya, Seth tiba-tiba panik. Alasan kenapa Seth panik karena dia takut polisi menemukan koleksi film dewasa yang dia sembunyikan. Dan saat itu petugas polisi yang mendampingi Seth sedikit bingung karena ini anak baru aja kehilangan ayah, ibu, dan adik kandungnya di hari yang bersamaan di detik itu, tapi kenapa malah mikirin soal koleksinya. Waktu polisi memproses TKP, mereka sadar ada hal yang cukup aneh dalam rumah itu. Memang pintu dapur kelihatan kayak dibobol oleh penyusup, tapi kondisinya gak ada sidik jari, gak ada jejak kaki yang kelihatan kayak lari kabur ke tempat lain. Dan juga dapur ini kelihatan kayak sengaja dibuat seolah-olah ada penyusup yang masuk dari luar. Memang lemari, dompet, tas, dan tempat penyimpanan barang berharga diobrak-abrik sampai berantakan, tapi semua uang dan barang berharga yang ada di tempat itu gak ada yang hilang. Dan juga kok bisa penyusupnya tahu tempat-tempat di mana ada barang-barang berharga cukup aneh. Jadi polisi mulai curiga orang yang menyusup dan orang yang melakukan perbuatan ini mungkin kenal dengan keluarga Gonzalez. Anjing-anjing peliharaan yang biasanya menjaga rumah juga ternyata ditemukan diikat di dalam ruangan yang dikunci. Semuanya dalam ruangan yang sama. Seolah-olah si penyusup bisa menaklukkan para anjing ini. Polisi juga menemukan jejak sepatu berlumuran darah yang enggak tahu itu sepatu siapa karena bukan punya Seth, bukan punya polisi, bukan punya tetangga. Jadi mereka langsung menyimpulkan jejak sepatu ini adalah jejak sepatu pelaku. Polisi juga menemukan genangan air di dalam kamar mandi yang masih baru dan masih wangi. Jadi polisi menyimpulkan pelaku setelah melakukan perbuatannya dengan santainya mandi dulu, nyaman berada di dalam rumah, baru melarikan diri. Tapi yang paling aneh adalah ada 2 tempat pisau yang kosong. 2 pisau ini hilang. Dan kemungkinan 2 pisau ini adalah senjata yang digunakan oleh pelaku. Lagi-lagi polisi bingung. Kalau pelaku memang orang luar, harusnya pelaku sudah menyiapkan senjata. Karena kalau dari TKP kelihatan banget pelaku sudah merencanakan. Sudah tahu jalur masuk, jalur keluar, mengamankan anjing. Secara logika harusnya pelaku juga sudah menyiapkan senjata. Tapi gara-gara ada 2 pisau yang hilang di dalam rumah itu, polisi jadi yakin pelaku sebenarnya nggak bawa senjata dan tahu kalau dia bakal pakai pisau yang ada di dalam dapur untuk melakukan aksinya. Pada jenazah Teddy dan Louisa ditemukan bekas tusukan berkali-kali di bagian leher dan di bagian dada, yang sangat fatal dan kemungkinan besar penyebab dari kematian. Sedangkan Claudine, jenazah Claudine ini benar-benar dihabisi dengan sangat brutal. Claudine dipukuli dengan tongkat baseball sampai banyak tulangnya yang retak. Dan gak cukup sampai situ saja, Claudine juga ditusuk berkali-kali.
Dan bisa dibilang jenazah Claudine ini kelihatan banget overkill, dihabisi dengan penuh emosi. Jadi polisi langsung menduga pelaku adalah orang yang punya dendam dengan Claudine. Setelah selesai menginvestigasi TKP dan menyadari bahwa gak ada barang yang hilang, polisi langsung menyatakan ini bukan penyusup yang berusaha untuk maling. Polisi yakin kejahatan ini dilakukan oleh orang atau kelompok rasis yang benci orang Asia karena di salah satu dinding ada tulisan F of Asian yang ditulis dengan pilok berwarna biru. Polisi lalu mencari kelompok atau orang yang punya dendam dengan Teddy. Karena Teddy sebagai pengacara pasti punya banyak musuh dan juga mereka punya bisnis di Filipina. Jadi mungkin juga mereka sempat terlibat dengan bisnis yang bisa dibilang bermasalah dengan kelompok-kelompok yang berbahaya. Jadi polisi mulai menelusuri, apalagi ada salah satu dari rekan kerja Teddy yang mengatakan pernah ada orang yang nelpon dan mengancam Teddy akan membunuh dia dan keluarganya akibat masalah hukum. Tapi setelah polisi telusuri lagi, karena Teddy nggak pernah merasa terancam, kemungkinan besar jadi ancaman-ancaman ini cuma gertakan, bukan sesuatu yang mengancam. Dan juga polisi punya firasat yang gak enak. Karena selama Saif menjerit, menangis, sedih, berduka, di hari dimana polisi datang ke TKP, enggak satu pun air mata jatuh dari mata Saif. Dan saat polisi meminta Saif untuk menjelaskan dengan detail bagaimana kronologi dia nemuin tubuh ayah, ibu, dan adiknya, Saif sama sekali enggak kedengaran trauma atau gemetaran saat cerita tentang kondisi keluarganya yang sangat tragis. Apa yang terjadi pada keluarga Gonzales membuat Saif menjadi pusat perhatian rakyat Australia. Saif diberikan uang sebanyak $15.000 dari pemerintah sebagai anak yang ditinggalkan oleh semua keluarganya dalam sebuah insiden yang sangat tragis. Pemakaman Teddy, Louisa, dan Claudine dihadiri banyak orang dan Saif sempat memberikan kata-kata terakhirnya untuk ayah, ibu, dan adiknya. Saif bilang dia akan sangat merindukan Teddy yang merupakan role modelnya, merindukan ibunya, dan merindukan adiknya. Setelah Saif mengucapkan kata-kata terakhirnya, Saif tiba-tiba menyanyi. Dia menyanyikan lagu One Sweet Day dari Mariah Carey di acara pemakaman. Sorry, I never told you all I wanted to say. Now it's Kok masih bisa sempat-sempatnya nyanyi di pemakaman semua anggota keluarganya? Saif semakin dicurigai oleh polisi saat tiba-tiba dia meminta semua uang warisan cepat-cepat dicairkan. Harta Teddy di Australia juga ada jutaan dolar. Dan Saif adalah satu-satunya orang yang menerima warisan. Karena semua kecurigaan ini, polisi lalu ngecek alibi Saif di hari pembunuhan. Benar, pada hari itu Saif pergi kuliah di pagi hari, siangnya dia pergi ke kantor untuk kerja sambilan. Tapi mulai dari jam 4 sampai jam 8 sore, gak ada satu orang pun yang bisa memastikan alibi Saif. Dari pengakuan Saif, sekitar jam 4 sore dia pulang dari kantor menuju rumah. Tapi dia nggak masuk ke dalam rumah, dia nunggu di dalam mobil sekitar setengah jam karena dia nggak lagi pengen pulang. Terus dia punya ide untuk pergi ke salah satu rumah temennya. Tapi Saif nggak punya nomor HP temen yang dia mau kunjungin ini, dan dia juga nggak punya alamat rumah teman yang mau dia kunjungin ini. Jadi, Saif berinisiatif untuk keliling-keliling, muter-muter pakai mobilnya, nyari rumah temennya. Meskipun dia nggak tahu nomor HP temennya dan dia nggak tahu alamat rumah temennya. Sampai akhirnya jam 8 malam, Saif bertemu dengan salah satu sahabat yang memang sudah janjian untuk makan malam dengan dia. Mereka pergi main arcade sampai jam 11 malam dan barulah Saif pulang ke rumah. Jadi semua kesaksian Saif dari pagi sampai malam sebenarnya bisa dikonfirmasi, kecuali di jam 4 sampai jam 8 yang menurut pengakuan Saif dia muter-muter nyari rumah temennya. Nah, alibi Saif malah bertentangan dengan kesaksian tante dan salah satu klien ayahnya. Ternyata tante Saif dan salah satu klien ayahnya sempat datang ke rumah mereka sebentar. Baik tante dan klien ayahnya sama-sama bersaksi mereka datang ke rumah ini sekitar sore hari dan ngeliat ada mobil Saif di garasi. Mereka yakin itu mobil Saif karena plat nomornya itu tulisan SEF.
Mereka sama-sama ngecek, gak ada satu orang pun di dalam mobil dan gak ada satu orang pun di dalam rumah. Rumah gelap, sepi, diketok-ketok gak ada yang jawab, jadi akhirnya mereka pulang. By the way, tante dan klien ayahnya ini datangnya beda-beda ya guys. Kenyataan kalau mereka mengatakan hal yang sama dan cuman Saif yang beda, buat polisi jadi bingung. Dan satu persatu polisi mulai sadar Saif banyak berbohong. Ternyata Saif pernah ngaku ke temen-temennya, ke orang-orang sekitar, dia sempat pernah sakit kanker tapi sudah sembuh. Padahal dia sama sekali nggak pernah sakit kanker. Saif ngaku ke teman-temannya dia punya agensi model sendiri, dan Saif sendiri sebenarnya seorang model internasional. Lagi-lagi bohong. Saif cerita dia sering meeting sampai ke New York, ke Amerika, padahal semuanya itu bohong juga guys. Dan satu lagi yang buat gua tahan nafas kalian guys, ternyata fans website yang dibuat oleh penggemar berat Saif sebenarnya itu bohong juga. Semua website ini dibuat oleh Saif sendiri. Karena polisi mulai mencurigai Saif, Saif mulai bertindak lagi. Saif mengaku dia dapat ancaman email dari orang tak dikenal. Ancaman yang menyatakan bahwa Saif beruntung hari itu nggak ada di dalam rumah. Kalau Saif ada di dalam rumah, dia pasti sudah dihabisi. Di email itu juga Saif diancam. Tapi waktu polisi menelusuri email ini, lokasi pengiriman email sebenarnya berasal dari komputer Saif sendiri. Tapi Saif tetap saja halu. Dia bilang dia dalam bahaya. Saif lalu pindah ke sebuah apartemen di mana tiba-tiba dia ngelapor ke polisi bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam apartemennya. Waktu polisi datang dan ngecek, gak ada bukti sama sekali ada penyusup yang datang guys. Semuanya kelihatan dibuat-buat. Jadi polisi semakin aneh, ini anak sakit jiwa apa gimana? Polisi lalu mengkonfrontasi Saif tentang alibinya. Alibi di hari kematian kedua orang tua dan adiknya. Polisi bilang, "Oke Saif, kami tahu dari jam 4 sampai jam 8 mobil kamu ada di dalam rumah. Di depan rumah." Polisi mendesak Saif untuk ngaku jujur dia ngapain di jam 4 sampai jam 8. Akhirnya Saif bilang, "Oke." Saif ngaku dia bohong. Dia cerita sebenarnya dia pergi naik taksi menuju brothel. Dan dia malu untuk mengakui hal ini, jadi dia bohong. Saat polisi berusaha membuktikan apakah cerita alibi kali ini benar atau enggak, ternyata ada orang-orang yang sudah dibayar untuk berbohong ke polisi. Awalnya orang-orang ini berbohong untuk Saif. Tapi waktu polisi bilang, "Kalian tahu nggak, Saif itu tersangka kami dalam pembunuhan 3 orang yang merupakan anggota keluarganya sendiri." Semua orang yang sudah dibayar dan disuruh berbohong langsung ngaku dan jujur, wow. Kami nggak tahu sama sekali kalau misalnya dia tersangka pembunuhan. Dia bilang dia cuman ada problem kecil dengan polisi, makanya kami disuruh bohong. Jadi akhirnya semua alibi Saif ketahuan bohong. Polisi juga menemukan kotak sepatu kosong yang persis dengan jejak sepatu berdarah di TKP yang dipercayai milik pelaku. Kotak sepatu ini ternyata tersembunyi di dalam rumah. Salah satu teman Saif juga ngaku ke polisi, Saif sebenarnya punya tongkat baseball yang selalu disimpan di belakang bagasi mobilnya. Tongkat ini selalu dibawa oleh Saif sebagai alat melindungi diri kalau sesuatu terjadi pada dia. Anehnya, waktu polisi mengecek bagasi mobil Saif, mereka nggak menemukan tongkat baseball ini. Dan saat ditanyai ke Saif di mana tongkat baseball dia, Saif bilang dia sudah buang dan dia lupa dia buang di mana dan dia sebenarnya nggak tahu kenapa dia buang, cuman iseng. Jadi akhirnya polisi menetapkan Saif sebagai tersangka. Dan pada Mei 2004, Saif terbukti bersalah atas 3 kasus pembunuhan. Saif dihukum seumur hidup di penjara sampai sekarang dan masih mengaku dia tidak bersalah. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini, cerita yang sangat crazy, gila. Mudah-mudahan gak kepanjangan. Dan by the way, gue sempat juga nemu tulisan dari seorang ahli syaraf yang bilang dia curiga bisa jadi Saif terganggu otaknya akibat benturan saat dia ketimpa runtuhan hotel waktu masih kecil. Yang bisa jadi membuat dia mudah berbohong dan juga agak-agak psikopat. Bukan agak psikopat ya, ini psikopat banget. Ini bisa jadi katanya ada kesalahan di otaknya akibat benturan. Tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak, karena ya gimana pun juga nggak ada alasan bagi siapapun untuk mengambil nyawa orang yang tidak bersalah, apalagi anggota keluarga sendiri. Dan Saif sendiri sebelum diadili dinyatakan sehat oleh psikolog. Terus kalau dipikir-pikir lagi, kalau aja dulu Teddy nggak menyelamatkan Saif dari timpaan reruntuhan,
mungkin Teddy, Luiva, dan Claudine masih hidup sampai sekarang. Dan ini membuat gue merinding banget, tapi mungkin juga ini yang namanya takdir ya. Oke, sampai di sini dulu cerita kita guys. See you on the next video. Dan thank you so much untuk kalian yang sudah support Ruang Gelap. Semoga kalian semua baik-baik aja dan puasanya lancar. Please stay safe and stay alive.